Saya dulu tidak pernah mengingat berapa nomor telepon saya guys. Jadi saya cakap saya tak tahu nomor telepon saya ya. Selain dia bawa saya pergi makan malam, dia juga memperkenalkan dengan kawannya dan juga dia memperkenalkan apa pekerjaannya. Oke, saya dan suami saya sekarang ini jarak usia kami ialah 2 tahun saja guys. Saya end contract tahun 2008, Oktober, November seperti itu balik Indonesia. Masa itu saya dan Mr. A tiada rencana menikah atau selanjutnya seperti apa kami tidak mengetahuinya. Kita jalani saja hidup seperti biasa dan apa adanya. Dan selang beberapa bulan kemudian, ikuti terus videonya ya. Ini singkat cerita ya guys. Pada waktu kami masih berhubungan di telepon dan kami berdua bercadang bertemu guys, yaitu pada 28 Februari 2009 dengan cara dia datang ke Indonesia. Jadi saya pun berpikir dia datang untuk jalan-jalan atau sekedar sebab kami lama tak berjumpa, maka dia mau datang ke Indonesia. Kemudian tiba di Indonesia, saya jemput dia di airport sebab dia tak tahu jalan ke Indonesia kan. Itu first time dia datang ke Indonesia. Jadi saya jemput, kemudian saya perkenalkan kepada keluarga saya. Dan kami tidak ada rencana apa-apa untuk kedepannya guys. Jadi orang tua saya dan keluarga saya lainnya menanyakan siapa namanya, lepas itu umur berapa, dan pekerjaannya apa, dan lain-lain guys. Dan kemudian selang tanya jawab itu dia bertanya suatu kalimat yang mungkin membuat orang terkejut guys. Sunat sakit tak? Jadi dia terfikir untuk pindah agama. Dan kalian perlu tahu bahwa suami saya ini ialah seorang mu'alaf guys. Jadi dari agama Buddha pindah ke Islam guys. Pertanyaan itu mendapat sambutan hangat guys, yaitu pertanyaan yang tadi saya ceritakan tadi, sunat sakit tak? Kemudian keluarga besar saya semua menjawab tak sakit, macam gigit semut saja. Semua pun tertawa dan rileks lah, dalam suasana rileks seperti itu. Kemudian dia macam terhibur lah, tidak takut, dan dia merencanakan mau sunat. Dan kita sudah tentukan tarikhnya bila bersunat itu guys. Dan dalam suatu hari dia akhirnya betul-betul bersunat guys, berkhitan. Oke, setelah berkhitan itu akhirnya dia beberapa hari kemudian dia balik pada 9 Mac. Jadi tiada orang yang memaksa dia untuk masuk ke agama Islam, dan kami pun tiada rencana untuk menikah. Dan bila-bilanya itu, bila pun saya pun tak ada percakapan sebelumnya, apalagi menyuruh dia untuk berkhitan, yaitu sunat itu guys. Tiada sesiapa yang memaksa. Jadi dengan senang hati, dengan ikhlas dia masuk ke agama Islam. Sebab tak tahu kenapa ya, dari mula saya sekolah ada beberapa boyfriend saya beragama selain Islam guys.
ada yang Kristen macam itu. Dan saya pun tidak pernah membedakan agama-agama tersebut guys, dan saya pun tidak pernah memaksa pasangan saya untuk pindah ke agama. Bagi saya, kalau dia memang jodoh saya, bermakna dia mau masuk ke agama Islam guys, seperti itu. Selepas berkhitan, maka saya dan Mr. E mengurus surat untuk nikah dua negara, yaitu kami mengurus surat masing-masing guys. Saya mengurus surat di Indonesia, sedangkan dia mengurus surat di Malaysia. Jadi waktu selepas berkhitan itu, dia beberapa hari kemudian balik ke Malaysia. Dan di Malaysia itu saya pun tak tahu macam mana prosesnya. Dia mendatangi untuk meminta menjadi mualaf, yaitu tukar ke agama Islam. Dan dia di sana masuklah ke agama Islam guys, dan juga dibimbing dan juga kursus kawin di Malaysia. Dia balik tarikh 9 Mac untuk mengurus surat pernikahan guys, dan juga untuk mengurus pindah agama Islam menjadi seorang mualaf, yaitu tarikh 9 Mac sampai 17 April. Dan waktu 17 April itu dia datang ke Indonesia dengan membawa semua dokumen dari Malaysia, termasuklah surat pindah agamanya dan kursus nikahnya itu guys, kursus pernikahan. Dan di Indonesia saya pun juga sudah mengurusnya di kelurahan, di kantor kelurahan, dan kursus di Indonesia juga guys. Dalam 9 hari Mr. E di Indonesia, yaitu dari tanggal 17 April sampai 26 April. Nah, 26 Aprilnya tuh beliau balik ke Indonesia untuk membawa berkas-berkas yang ada di Indonesia dan sudah disetelkan di Indonesia, yaitu berkas-berkas yang dia bawa dari Malaysia itu masuk ke data Indonesia. Dan kemudian dia disuruh balik ke Malaysia untuk menyerahkan dokumen dari Indonesia ke Malaysia. Jadi dalam 9 hari itu beliau balik lagi untuk mengantarkan dokumen kedua negara tersebut, yaitu ke Malaysia guys. Yaitu tanggal 26 April beliau terbang ke Malaysia, dan tarikh 5 Mei dia balik ke Indonesia untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia 2009 guys. Itu ialah pernikahan kami yang pertama, dan insya Allah pernikahan yang terakhir untuk kami berdua guys. Dan kini kami dikaruniai 2 orang anak lelaki. Oke guys, semoga video ini menjawab semua pertanyaan dari kalian yang menanyakan, dan jangan lupa terus support kami dengan selalu mengikuti vlog kami. Oh iya, ada juga yang bertanya tentang suami saya kenapa tidak ikut masuk ke YouTube. Suami saya orangnya tidak suka go public guys, jadi dia kurang suka untuk video, ambil gambar pun dia jarang-jarang guys. Mungkin 1 tahun tuh 1 kali untuk buat buat lesson mungkin, atau untuk buat
yang biasa-biasa saja, bukan untuk gambar yang biasa guys. Kadang-kadang saya curi-curi gambar gitu guys. Oke guys, sampai di sini dulu ya cerita tentang kami berdua, bagaimana mulanya awal kenal hingga berkawin. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu, bahagia bersama keluarga, dan jangan lupa untuk selalu tebarkan senyum. Bye, terima kasih sudah support. Coba ungkap tabir ini, kisah antara kau dan aku, terpisahkan oleh ruang dan waktu.